Lanjut ya. Ini kan tadi dari krikoid toh. Ini sudah masuk trahea. Dari krikoid ke trahea peralihannya ada ligamentum kriko-trahea. Nah, untuk trahea ini kamu lihat kayak cincin toh, melingkar toh? Padahal tidak melingkar utuh. Dia cuma di depan saja begini. Jadi belakangnya itu disambung sama otot. Namanya musculus trachealis. Ini kalau dari belakang ini trachea. Belakang itu musculus trachealis ini toh. Kalau mau lihat lapisannya ini, tapi jarang jadi tanya. Ini di histo paling. Iya. Tunica adventitianya berlanjut menjadi parias membranaceus. Cartilagonya berlanjut menjadi musculus trachealis. Apa fungsinya ini? Kalian pernah orang asma dibilang dikasih bronchodilator, bronchoconstrictor. Nggak usah jadulnya nanti. Ada yang disemprot orang asma itu? Ya, gitu. Nah, kan dia lagi mengecil. Jadi ototnya, jadi kita kasih alfa agonis, kasih lebar. Ini ototnya dikasih kendor. Tadi kan dia berkontraksi kecil, jadi dikasih lebar. Tapi ototnya itu tampak keliling, Kak. Tampak keliling, tapi ini bukan cuma di sini sih, sebenarnya di bronchus juga. Nah, itu untuk trachea sebenarnya tidak ada yang penting dari trachea, cuma ditunjukin trachea. Yes. Terus kalau turun dia bercabang. Nah, ini baru namanya bifurcatio trachea. Bifurkasi trachea setinggi di sternum, ada bagian membentuk sudut bagian depan namanya angulus sterni. Nah, nama lainnya angulus lois. Angulus lois. Tahu saja. Nama-nama bikinnya saja. Jadi sternum itu langsung di bawahnya trachea, Kak. Angulus sterni adalah skeletopi dari bifurkasio trachea. Jadi setinggi bifurkasi trachea di situ mulai sudah bercabang. Setinggi angulus sterni mulai sudah bercabang, sudah itu bronchus. Di situ. Nah, di sini ada di bagian dalam namanya carina trachea. Carina itu merupakan reseptor batuk. Carina tulisannya carina trachea di dalam bifurkasi trachea. Sudah itu kalau ditunjuk ini, kadang orang bilang carina trachea, kadang bifurkasi trachea. Di dalam bifurkasi. Iya, bifurkasi itu kan nama percabangannya, tapi dalam sana itu ada carina. Di dalam bifurkasi ada carina. Jadi iya, carina trachea. Jadi kalau saya jawabnya bifurkasi trachea, carina trachea saja. Kan siapa tahu yang lain ditanya. Iya kan? Kan itu trachea dia berarti yang di dalam itu cuma yang cartilagonya dengan yang ligamentumnya. Iya, dengan dari belakang musculus trachea. Berarti yang cewek cincin itu namanya trachea. Yang ini trachea semua ini. Tapi dia terdiri dari 15 sampai 20 cartilaginous tracheales. Satu cincin namanya cartilago trachea. Cartilago trachea tuh biasanya. Tapi karena dia jamak jadi cartilaginous tracheales. Cartilaginous tracheales. Carina trachea tadi untuk apa? Untuk reseptor batuk. Reseptor. Iya, reseptor batuk. Cartilaginous tracheales. Iya. Ini tuh yang satu cincin begini yang bentuk C. Terus kalau ini kan ligamentum. Nah, berarti apa namanya? Ligamentum tracheal. Iya. Tracheal. Bukan ligamentum. Gara-gara kamu ligamentum anularia. Anular apa tadi? Apa arti anular? Anular. Ini di ini. Pollex, index, tertius, anular. Nama jari kan di pollex, index, tertius. Quartus tuh namanya. Tapi nama lainnya anular. Karena dia yang pakai cincin. Index atau secundus. Index kan menunjuk tuh. Tapi jangan bilang di kaki index. Kan ada orang batu juga di sana. Kayak kaki. Cuma halus, bukan index kalau di kaki ya. Oh itu di sana. Sudah. Nah, ini tuh dia jadi bercabang begini. Ini hama kayak apa saja kayak mermaid. Nah, sebenarnya
sebenarnya dia begini modelnya. Yang satu ini kan dia bronchus principalis dexter, toh? Ya. Ini bronchus principalis sinister. Apa bedanya? Pertama, ini lebih pendek, toh? Terus lumen itu bagian tengahnya, lubangnya lebih besar dibanding yang kiri. Ini lingkarannya ini lebih besar pada yang kiri. Kemudian dia lebih lebih vertikal. Jadi ini turun begini, satu turun, yang kanan turun, yang kiri dia ke samping. Begini dia, satu agak turun, satu lebih ke samping. Terus ini yang kiri dia lebih panjang. Kiri yang mana? Ya, itu kan kiri dari sini. Terus dia lebih landai atau lebih horizontal. Nah, lumennya lebih kecil dibanding yang kanan. Sudah itu biasa soalnya. Ketika terjadi tertelan benda paling sering menyumbat pada. Berarti yang lumennya lebih kecil. Berarti pada yang lebih sering jatuh kemana kira-kira? Yang besar. Yang ke besar. Ya, berarti yang dexter. Soalnya lumen yang lebih besar, yang dexter. Karena lumennya lebih besar, makanya banyak makanan jatuh di situ. Iya. Suatu karena dia lebih horizontal, makanya makanan lebih banyak jatuh di situ. Lebih besar kayaknya. Lebih horizontal dan lebih besar, terus lebih pendek. Gitu. Itu semua alasannya. Apa Ketika terjadi makanan, sumbatan jalan napas lebih sering terjadi di mana? Sumbatan jalan napas. Entah biasa soalnya dipakai makanan. Biasa paling sering soalnya bakso. Kalau kita tertatigo bakso, dia jatuhnya ke mana? Berarti bronchus principalis Dexter. Bisa pakai dipukul. Tapi kalau dipukul itu kalau cuma di trachea, kalau sudah di bronchus biasanya tindakan. Bronkoskopi. Berarti itu baksonya ke paru-paru kan? Ya bisa turun toh. Oh bukan. Masih di bronchus. Principalis dexter bakso. Ini apa semua? Principalis dexter. Nah ini kan kalau dexter lebih pendek, dia lebih pendek. Yang lebih besar apa? Lebih besar itu dexter. Jadi perbedaan ketiganya, pertama yang kanan. Jadi kalau di berarti lumen yang besar berarti dexter. Kanan. Berarti yang panjang baru dia kecil. Pendek. Tidak, kalau yang ini panjang. Panjang kecil Terus itu dexter kan? yang ventrikel. Lebih horizontal. Kayak yang terus begini dexter. Iya. Yang turun ke bawah Itu ventrikel dexter. ventrikel apa? Vertikal. Ventrikel. Jadi 3 bedanya toh? Dili kentara juga dari gambar. Iya. Tunggu saya tidak mengerti kak. Tidak kamu bisa. Begini kak. Yang sinistra ini yaitu dia lebih horizontal. Kalau yang dexter dia lebih ventrikel. Kayaknya kami profit begitu deh. Berarti tidak bagus. Tidak salah. Sudah lah. Sampai bawah. Sudah bisa? Sudah kak. Lewat saya kak. Nah, terus sekarang di bronchus principalis dexter dia bercabang menjadi 3 lobus. Toh? Ada bronchus lobaris superior. Kenapa sudah jadi segmen? Bronchus lobaris superior. Dexter. Yes, dexter. Bronchus lobaris medius dexter dan bronchus. Intinya yang kanan dia terbagi superior, media, inferior. Berarti lobaris superior. Ya, bronchus lobaris superior dexter, bronchus lobaris medius dexter dan bronchus lobaris inferior dexter. Superior. Ini. Inferior dexter. Ini. Dia cuma sampai sini, Itu bronchus lobaris superior dexter, bronchus lobaris medius dexter dan bronchus lobaris inferior dexter. Oh, cuma beda di inferior dan medius ya kayak. Iya. Superior, medius, inferior. Itu yang di kanan. Kalau yang di kiri tidak ada medius. Jadi superior dan inferior saja. Oh, ini berarti belum masuk di bronchiolusnya. Belum, masih di bronchus lobaris. Kan tadi dia ada bronchus lobaris ke bronchus segmentalis. Sudah? Belum kan? Yes.
Bisa? Jadi kanan 3. Ini. Lihat ini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan. Paru-paru kiri, ini kan ada celahnya. Ini cuma lobus atas, lobus bawah. Superior, inferior itu kiri. Kalau di kanan dia 3. Lihat ini 1, ada garisnya tuh, 2 garisnya. Atas, tengah, bawah. Toh? Gitu. Dia begini. Iya. Oh, makanya Ya, saya itu lobus kanan 3, lobus kiri 2. Kenapa juga lobus kiri cuma 2? Karena sebagian besar tempatnya diambil sama jantung. Karena jantung posisinya ke depan, ke samping. Tapi letaknya tetap di mediastinum. Mediastinum media inferior. Mediastinum inferior media. Iya. banyak lagi. Dia siapa ini? Richard. Dia gimana ya? Nggak, aku bilang kau mau parah. Sudah? Dari bronkus lobaris yang kanan jadi segmennya itu ada 10. Tapi yang kanan jadi 10, yang kiri tak kurang 1. Tidak perlu dihafal. Cukup lihat sini saja. Tuh ini. Yang kanan dia terbagi, ada apicalis. Tuh, yang kanan itu yang superior, apicalis posterior anterior. Yang kiri lateral medial, yang di bawah superior, terus basalis medialis anterior, lateral dan posterior. Tuh. Tapi tidak perlu dihafal ini. Yang biasa yang cukup ditahu bahwa yang tidak ada di segmen kiri adalah segmen 7. Segmen 7 itu segmen bronchus segmentalis basalis medialis. Kenapa hilang yang medialisnya? Karena kan kalau di kiri medialnya akan hilang karena jantung dia bagian medial. Intinya di kanan 10, di kiri 9. Yang hilang dari kiri adalah segmen 7. Segmen 7 itu yang basalis medial. Karena diambil dari jantung. Yang mana nggak ada basalis? Ini kan di bawah tidak ada karena hilang 7-nya. Oh iya. Nah, jadi cari di atas yang bronchus segmentalis basalis medialis. Bisa cari dia. Nah, terus yang 7 hilang. Tapi tidak warna biru semua. Kalau yang jadi ada kadang ada warna coklatnya. Edisi berapa itu, Kak? Ketiga. Edisi tidak. Berapa, Kak? Edisi 2 yang merah. Dua berapa ini? 23 kayaknya. Saya 23. Ini 24 juga. Oke. Sudah. Sekarang kita masuk sudah ke paru-paru. Nah, paru-paru pertama kita belajar paru-paru kanan. Nah, paru-paru. Ya, pertama dari paru-paru bahasa Latinnya apa? Pulmo. Nah, ini pulmo toh. Pulmo ini dia dibungkus oleh ini yang satu begini. Asinus namanya ini. Satu asinus. Satu asinus. Kalau asinus di mana? Hepar, Asinus. Asinus. Tapi tahu saja. Hepar tanya. Nah, ini toh. Itu di histologi. Iya. Nah, toh. Nah, ini kan pulmo kanan, ini pulmo kiri. Lihat ini. Toh, pulmo kanan, pulmo kiri. Tapi sini tidak jelas tobusnya. Masa sini ada cuma satu ini? Cuma 2. Nah, toh, tapi ini preparti kampus. Nah, dia ini dibungkus oleh pleura. Yang pleura. Nah. Oh, respirasi dokter Udin. Susah Kak. Ini kan Saya tidak pernah ketemu dia. Ini spesialis. Tapi kakak pernah diajar dokter Udin? Tidak pernah. Tapi dokter Udin Dia berangkat sekolah sebelum saya masuk.
Pleura spesialis. Dia berangkat 2014 tapi awal. Kak, waktu kakak kuliah masih dokter-dokter dari UGM kak? Dokter UGM. Pintar kok. Iya lah, tidak maksudnya. Jatuh-jatuhnya banyak ke teori. Tapi kita dokter aja. Iya. Mau di kafe. Kan biasa ditanya yuk kalau misalnya itu namanya asinus gitu. Nah, sudah toh? Nah, sekarang di sini dia dibungkus oleh pleura. Jadi ada pleura di dalam yang di luar. Yang di luar namanya pleura parietal, di dalam namanya pleura visceral. Oh, sama kayak perikardium toh? Iya. Perikardium serosum, lamina parietal dan lamina visceral. Pleura apa kak? Pleura parietal dan visceral. Di dalam tadi visceral. Ya. Oh, terus ini. Jadi kalau satu tunjuk ini jawabannya bifurcatio trachea. Bronchus lobaris superior dexter. Bronchus lobaris medius dexter. Bronchus lobaris inferior dexter. Bronchus lobaris superior sinister. Bronchus lobaris inferior sinister. Kalau di sini jelas tembusnya 1, 2, 3. Di kiri 1, 2. Oh. Nah, terus pleura punya perpanjangan celah sempit di sudut sini. Ini siapa? Karena di sini tempat operasiku. Ini di sini kalau orang TB atau TBC atau hemat ada perdarahan, itu cairan akan menumpuk di bagian paling bawah toh pastinya. Nah, bagian terbawahnya ini. Nah, sudah itu nanti dikasih masuk selang untuk ambil cairan di situ. Nah, nama celahnya ini adalah sering sekali keluar dokter Ella pasti dikasih keluar. Namanya recessus costodiaphragmaticus. Costodiaphragmaticus. Ya. Recessus costodiaphragmaticus. Recessus costodiaphragmaticus. Recessus atau recessus? Tulisannya recessus. Dia pragmatika. Ya. Boleh saya dengar dia pada minat. Apa lagi? Dia pragmatika tuh. Costa. Ini kan costa, ini diafragma, jadi recessus costodiaphragmaticus. Costo. Kalau dia pakai Iya. Thank you. Kamu udah nggak itu kok? Saya dari Pak Iwan, gue. Iya. Tidak. Saya tidak pernah jadi Kalau berarti nggak bukan. Tidak balik. Ada kemarin saya bilang dari pertama ketemu dari trial apa? Dari SMA. Oh, dari rumah. Oh. Itu costo anto namanya combining vowel. Jadi sudah tadi ini apa namanya? Recessus costo. Nah, sekarang sudah di paru-paru itu aja. Yeay. Tunggu. Jadi lobus toh, pleura. Terus satu lagi. Pleura parietal dia punya 4 permukaan. Jantung kan punya 4 permukaan toh? Pleura parietal dia punya 4 permukaan. Permukaan pertama namanya. Tunggu. Yeah. Pleura parietal punya 4 permukaan. Tapi saya tidak pernah diajar sini. Maksudnya tidak pernah jadi kira soal. Tapi cuma satu dari 4 itu cuma satu terus. Nah, dari 4 itu yang pertama, facies mediastinalis. Ini. Ini kan paru-paru ini toh? Ini kan di bagian dalam ini mediastinum, toh di bagian tengahnya. Jadi yang ini namanya facies mediastinalis. Toh, bagian dalam toh, bagian medial. Kan begini toh? Jadi ini facies mediastinalis. Ini kan mediastinum di tengahnya. Ini facies mediastinalis. Kemudian yang ini facies costalis. Karena costa kan begini. Oh, costalis. Sudah? Terus di bawah apa? Facies diaphragmatika. Terus satu lagi di apex. Namanya cupula pleura. Itu yang sering keluar. Cupula pleura. Dia pakai facies. Sama kayak jantung kan ada apex cordis, basis cordis. Facies costalis itu. Iya. Cupula yang di sini. Yang menggantung nanti dia. Cupula. Cupula pleura.
cupula pleura. Mana Kak? Cupula. Tidak kelihatan dia di sini. Karena dia itu selaput. Tapi kalau kita punya manekin di sana itu kentara nanti ini. Nantilah. Sudah? Terus di sini kalian lihat untuk paru ini margo medial toh, batas medial, margo medial ini margo inferior. Begitu itu dihafal sendiri saja itu kan pokoknya batas-batasnya. Nah, terus untuk kiri khusus dia ada tamaso begini, incisura untuk kiri. Toh, tamaso begini kan? Ini kan dia lurus. Nah, namanya incisura cardiaca. Karena dia membentuk incisura, di bawahnya jadi ada kayak lidah menonjol begini. Ini kan dia menonjol begini. Ini incisura cardiaca. Akhirnya dia menonjol kayak lidah. Ini runcing, tapi kalau kalian lihat preparat asli di kampus, mungkin dia betul-betul bahkan lunak itu paru-paru. Baru busa-busa bagaimana atau begini kayak lidah. So itu dibilang namanya lingula pulmonis. Yang bagian ini ya. Jadi incisura cardiaca, ini lingula pulmonis. Mana incisura cardiaca? Di sini. Incisura cardiaca. Ini. Kenapa incisura cardiaca? Ini lihat jantung batakan ke sana kan? Incisura cardiaca. Nah, ini lingula pulmonis. Terus dalamnya ini akan kita pelajari, tapi salah di sini urutannya. Itu dia pakai. Sekarang kita belajar bagian dalam paru yang kelihatan. Dikit lagi. Paru-paru itu hitam aslinya juga. Tapi bisa barangkali tuh paru-paru di sana merokok tuh itu anu. Iya. Saya tahu juga, saya tahu. Bukan operasi, ada di teraper. Lanjutnya ini. Sekarang di sini yang perlu kita pelajari ini, yang warna-warni. Ini namanya, yang ini dalam lingkungan ini tempat. Jadi ini kan dia dibungkus pleura, tapi ada bagian paru yang tidak dibungkus pleura. Ini namanya hilum pulmonis. Ya. Bagian paru yang tidak dibungkus pleura adalah hilum pulmonis. Nah, pleura digantung oleh sebuah ligamen. Nah, di sini seharusnya kita turun ke sini. Namanya ligamentum pulmonal. Apa Pak? Jadi ini kan pleura toh? Pleura itu dia akan menyatu. Di sini dia tidak bungkus ini bagian ini namanya hilum pulmonis. Kemudian hilum pulmonis. Hilum ini tulisannya. Astaga. Ini hilum pulmonis toh ini. Ini pleura ini dia tidak bungkus ini. Karena kenapa dia tidak bungkus? Ada yang keluar masuk di situ, toh? Nah, terus pleura akan menyatu di sini digantung oleh ini ligamentum pulmonal. Itu tempat gantungnya pleura. Iya, tempat menyatunya pleura biasa jadi soalnya. Tempat menyatunya pleura. Tempat menyatunya pleura. Jadi pleura parietal dan visceral akan menyatu pada ligamentum pulmonal. Yang tidak dibungkus ini itu semua sudah yang masuknya bronkus itu. Ya, yang tidak dibungkus itu sama. Nah, nanti di ginjal ada kita pelajari. Ginjal kan dibungkus, tapi ada bagian yang tidak dibungkus. Keluar masuknya renal yang arteri renal itu. Iya, gitu toh. Nah. Ligamentum pulmonal. Ini tulisannya. Kalau ini tadi hilum pulmonis toh. Nah, terus apa bedanya? Kita mau bedakan kanan dan kiri. Kalau kanan urutannya ABV. Kabaf. Kanan bronkus arteri vena. Urutannya toh? Iya, paru-paru kanan urutannya ini toh. Ini kan bronkus arteri vena, toh? Urutannya kabaf, toh? Kalau kabaf, KA kanan BAV, bronkus arteri vena, toh? Karena kalau di manekin nanti kalian tidak akan lihat itu. Mana ini ada nih? Banyak lubang ini, lubang yang mana ini bronkus, mana arteri? Oh. Tapi kalau sering lihat akan ditahu nih. Apalagi kalau disuruh pegang tentara. Karena ini ada kartilagonya jadi lebih keras. Kan? Nah, ini kanan, ingat ya singkatannya kabaf. Bronchus, arteri, vena. Bronchus principals dexter,
arteri pulmonalis dexter, vena pulmonalis dexter. Apa? Kalau kiri urutannya ABV, arteri bronchus baru vena. Masuk kiri. Arteri bronkiab. ABV. Ini arteri bronchus vena. Iya. ABV, arteri bronchus vena. Itu kiri. Kalau kiri A arteri, B bronchus, V vena. Tulisnya saja KABAV dan ABV. Nah, terus di sini ini kan paru-paru kiri. Ini paru-paru kiri. Dia tekung sekali begini karena jantung tuh di situ. Dia ditekan oleh jantung. Namanya impresio cardiaca. Impresio cardiaca. Itu di kiri. Iya, di kiri. Impresio cardiaca. Di kiri berarti itu cekungannya ya, Kak? Cekungan apa? Yang ini bagian kayak lembahnya itu. Karena ada jantung batakan ke sana jadi yang penyok. Kayak penyok. Ini kayak penyok. Dengar? Tidak. Nah, saya gambarnya. Baru dia ada ke dalam. Cekungannya itu. Iya. Itu impresionya. Kayak cekungan bidang remnya. Anjir. Ini siapa lihat? Ini kan jantung, dia di sana membentuk kan begini dia, di sisi begini. Jadi dalam itu tak tekan, jadi kita bilang namanya impresio cardiaca. Terus, sisa ini berarti. Kenapa ini kau bintang? Minum bintang di sini. Nah, di atas ini, lihat ini ada alur 1, 2. Di bawah toh? Di atas ada 2 juga, 1, 2. Itu kalau itu hafalan saja. Yang ini sulcus arteri subclavia. Di depan sulcus vena brachiocephalica. Ini ada di dua-dua. Ada di kiri kanan. Sulcus vena. Yang di belakang subclavia, di depan brachiocephalica. Sulcus, tapi ini arteri, sulcus arteri subclavia. Ini saya kasih saya. Ini sering keluar ini. Tapi yang lebih sering keluar di bawahnya ini. Sulcus arteri subclavia, ini sulcus vena brachiocephalica. Oh, berarti Kak di sini nanti tempat mengalirnya itu vena yang ke subclavia dengan brachiocephalica? Iya. Yang ada dari jantung. Iya, mengalir ke jantung. Kan vena. Ini arteri subclavia toh? Bisa nih. Ini saya di belakang sulcus arteri. Yang sering keluar yang mana? Yang sering keluar yang di bawah sih. Vena. Bukan. Ini kan ini sudah di atas toh? Arteri subclavia di belakang, di depan vena brachiocephalica. Kalau di bawah ini ada 2 toh? Yang di sini impresio aortica dan esophagus. Yang di sini. Ini impresio esophagus yang di depan, di belakang sulcus aorticus. Yang di belakang sulcus aorticus, di depan impresio esophagia. Yang sering keluar ini impresio esophagia. Impresio esophagia. Esophagus. Tapi esophagus itu tulisannya ada O. Jadi bilang esophagus. Esophagus. Di dalam. Cuman bahasa anatomi itu kalau mau dibilang sebenarnya kayak umpamanya uterus toh. Uterus tahu uterus? Rahim toh? Bukan, tempat anak. Rahim. Oh, rahim. Oh, rahim. Kayak umpamanya dibilang. Ya, berarti bilang cara sebutnya bukan bilang uterus tapi uterus. Di suku kata kedua lebih ditekan, harusnya begitu. Ucapan kalau di luar negeri gitu. Impresio esophagia.
Contoh kalau margo-margo ini gampang ini. Ada mau ditanya? Jadi kiri kanan kan dua-dua atas bawah. Ya. Satunya fokus. Ini tadi lingkungan pulmonis ya, toh? Kali lidah sekali nih kalau nanti preparat kalian lihat. Baru kalau saya dulu, kalau saya tidak tahu ini apa, tapi kan sebenarnya sudah dihafal. Cuma saya lebih memastikan kira-kira ini bronkus mana. Saya tekan itu paru-paru, langsung keluar airnya. Dari mana keluar air? Berarti itu adalah bronkus. Kan dimanekin di sana di kampus kan dicelup di formalin. Jadi otomatis dia punya bronkus dimasuki sama formalin. Nah, cara tahunya yang mana itu bronkus, saya tekan paru-parunya begini, langsung keluar. Kan ini ada banyak lubang. Yang mana ini kira-kira lubang itu bronkus. Dia keluar dari situ berarti itu bronkus. Kalau vena kolaps, arteri tebal nih dinding. Baru biasa, dia bukan cuma bronkus. Ini kan masih bronkus principalis, sinister. Biasa di sana yang kita punya preparat sudah langsung low baris ini kita potong. Jadi langsung kelihatan ini bronkus lobar superior sinister, bronkus lobar inferior sinister. Biasanya sisa itu. Saya pencet di lobus superiornya, keluar dari lobus superior. Jadi enak aja main gitu. Baru busa-busa dia kan ada formalin. Ini kalau gambar yang preparat gampangnya. Ini toh. Ini kan epiglottis. Oh bisa nih. Ini tonsila lingualis. Di sini celahnya yang masuk ini. Ini reseptor muntah di situ, namanya palicula epiglotica. Oh, saya belum bilang semua reseptor. Yang di sini kita perlu 3 pelajar reseptor. Pertama reseptor bersin di sini, depan sini, di belakangnya limen nasi. Namanya agar nasi. Itu saya lupa tuh. AGGER, agar nasi. Di mana itu? Di depan meatus nasi inferior, di depan concha nasalis inferior. Di hidung. Ya, ini di sini toh. AGGER, agar. Agar nasi. Reseptor agar nasi. Reseptor bersin, namanya agar nasi. Oh, itu bersin. Terus kalau reseptor muntah di sini, namanya palicula glossoepiglotica. Di sini di orofaring. Palicula glossoepiglotica. Palicula. Double L. Iya, double L. F berarti. P. Saya lupa L-nya double di mana? Betul, double L-nya. Iya, kayaknya yang itu. Ada di mana? Palicula. Jam berapa nih? Oh, di pertama. Palicula. Orofaring tadi apa, Kak? Palicula glossoepiglotica. Palicula glossoepiglotica. Jam berapa, Kak? Jam berapa? Palicula glossoepiglotica. Glosso? Ini setuju ya? Itu kan. Saya itu kan. Palicula. Oh, di depannya L double L. Palicula glossoepiglotica. Ini reseptor muntah. Kalau reseptor batu tadi? Karina. Ya, tiga toh, dari 3 yang penting. Karina trahea. Sebenarnya ada di mana-mana itu reseptor batu bunyi bersin, tapi yang utama di situ. Wes, masuk saja sama kesehatan. Oh, T-nya 2, Kak. Iya, epiglottis kan double T. Iya. Oke, selesai guys. Gue foto dulu. Sama apa dan? Iya, ini bahas selesai. Istirahat masuk sana ya. Ya, semua. Sampai dia masuk itu Alia. Ada saya. Kalau saja saya kata kamu. Ya, jangan. Bagaimana ini? Harus masuk. Iya. Kamu minta itu. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Yuselin. Baru saya lihat dulu yang terakhir. Tidak, tidak.